Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali mari kita puji Allah dengan menyebut alhamdulillah Allah Ta'ala Tuhan alam yang menguasai 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang di jalan genggaman dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Dengan rahmat, wadat ibadatnya memberi kita kesehatan, langkah dan waktu guna menghadiri acara peringatan haul atau peringatan wafatnya yang ke-93 Al-Ham atau Syekh Rahman Wada Alam yang dikenal Tuan Syekh Selaut, yang mudah-mudahan pada malam ini kita mendapat rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat kirim salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita harapkan syafaatnya hingga dia ambil akhir nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan sangat terhormat Bapak Bupati Kabupaten Asahan selaku Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Asahan atau yang mewakili Bapak Ketua DPR Kabupaten Asahan dan seluruh anggota yang mungkin berhadir atau yang mewakili Bapak Kapolres Asahan atau yang mewakili, dan saya hormati juga Bapak Dandim 0028 Silap Asahan atau yang mewakili seluruh unsur musbidah kabupaten kota, Bapak Camat Kecamatan Selaut yang juga Joman, dan mungkin juga ada dari Tanjung Balai, para ahli ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan, unsur pemuda, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, para kepala desa, ketua BPD, dan seluruh kepala instansi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para habib, para tuan guru, pimpinan pesantren, pimpinan madrasah yang hadir pada malam ini, dan juga tak lupa hadir Bapak Haji Haris selaku Kepala Jatikai Kuala Namu yang baru pindah, dan seluruh saudaraku yang berhadir, Ketua Panitia hampir lupa, dan seluruh panitia kerja yang sudah ikut balik sejak 4 hari yang lalu untuk terlaksananya acara haul ini, seluruh keluarga besar Mahada Alam yang hadir dari sekitar kota Kisaran, Medan atau Perapat sampai ke Kuala hadir, seluruh keluarga besar Tuan Syekh Selaut yang menyebar sampai ada di Malaysia, sengaja datang dari Kuala Lumpur, dari Batubara, dari Langkat. Terima kasih malam ini. Keluarga 7 Sogobu sebagai angkatan pertama penduduk penyosok Selaut dan seluruh keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali sebelum saya bacakan riwayat ini, saya mengajak kita semua untuk menyampaikan sepaling Fatihah. Mudah-mudahan Al-Rahman atas Syekh Rahman Alam mendapat limpah rahmat, diberikan Allah tempat sedia di Jannatul Ma'in, diterima Allah ibadah ibadahnya dan pun segala dosanya.
mulai ila hadratil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa zawjihi wa ahli baiti wa husan ila ruhi syawakani Syekh Rahman min ala alam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya khusus tadi mungkin lupa antara harus ketemu yang terhormat keponakan kami yang kami banggakan, yang kami sayangi. Sejak dari kecil saya sayang sama somatmu. Ananda kami Al-Ustaz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA yang sayangi dan semangat. Maafin sih, tidak rugi. Dan yang belum saya sebut satu persatu, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sudah waktu. Riwayat hidup almarhum Syekh Abdul Rahman Silalaut yang lebih dikenal dengan Syekh Silalaut. Nama lengkap Syekh Haji Abdul Rahman Ar-Rahim bin Nahwada Alam Batubara. Artinya Batubara lahir di kawasan Batubara, Kabupaten Batubara. Tempat lahir berdasarkan buku catatannya ia dilahirkan di Kampung Rawo Batubara. Sekarang Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Tirang Asahan pada tahun 1275 Hijriah atau bertepatan dengan 1858 Masehi. Orang tua dan asal keturunannya, ayahnya bernama Nahwada Alam bin Nahwada Ismail, keturunan dari Angku Mudik Tampang Pagariu, keturunan dari Datuk Batuah yang berasal dari Rawo atau perbatasan Tapsel dengan Sumatera Barat, tepatnya di Pagariu. Ibunya bernama Naira yang berasal dari Langkau Panjang dan Serdal. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara yang bernama abangnya Abbas, kemudian yang kedua Siti Zainab, yang ketiga Abdul Rahman, dan Abdul Rahim yang paling kecil. Sejak kecil dikenal berkemauan keras, pemberani dan tekun, belajar agama dan mengaji, selain suka berhalwat atau beruzlah, menyendirikan diri, berzikir di tempat sunyi, menuntut ilmu ke Minangkabau dan Aceh. Pada usia 17 tahun, dia merantau ke Minangkabau untuk Bukit Tinggi, belajar ilmu agama pada Konseh Cambe, yaitu ilmu syariat, fikih, ilmu tauhid, tasawuf dan ilmu hakikat. Ia belajar ilmu bela diri pada Tok Ampu di Lintau. Ia merantau juga ke Aceh, menuntut ilmu pada Cik Titiro, Panglima Polen, dan ulama Aceh lainnya, keturunan Syekh Abdul Rauf Al-Bansuri. Menuntut ilmu ke petani Thailand dan Kedah, Kelantan, Malaysia. Di petani ia belajar ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu hikmah, ketabiban pada rumah terkenal Syekh Wan Mustafa dan anak Syekh Al-Fatani. Ia juga pernah belajar di negeri Kedah dan Kelantan, Malaysia, dan pernah menjadi kepala hulu balak atau panglima kerajaan negeri Kedah atas nama kemahirannya dalam ilmu bela diri. Kembali ke tanah airnya Batubara, pemuda Abdul Rahman setelah kembali dirinya dengan berbagai macam ilmu dalam dan luar negeri, ia berniat semula untuk melakukan ilmunya kepada masyarakat tempat asalnya di Batubara dan Serdang khususnya.
Ia kembali ke Batubara, dikenal bernama Tuan Guru Lobai Abdul Rahman. Waktu itu beliau belum berangkat ke Makkah. Waktu senggangnya senantiasa diisi dengan berhalwa, berzikir sebagaimana dilakukannya sewaktu masih usia 8 tahun. Tuan Guru Lobai Abdul Rahman dalam sejarahnya suka berhalwa di seberang sungai Ular, Pulau Berhala dan Pulau Jemur. Kadang-kadang ia harus menaklukkan perompak-perompak laut yang mengganggu dan nelayan di laut dan pedagang besar lainnya di Selat Melaka. Jadi ada, sebetulnya saya sedikit tambahkan, ada yang mengatakan Tuan Syekh Agus Bilolo ini asalnya perampok. Itu pada malam ini saya klarifikasi, ini sumbernya tidak jelas. Yang kami ketahui berdasarkan sumber ayah Anda sendiri, sumber dari seluruh murid-murid beliau, bahwa Tuan Syekh Abdul Rahman, Tuan Syekh Silolo ini semasa mudanya suka berhalwat di Pulau Berhala, Pulau Jemur, dan beliau membasmi seluruh perompak di Selat Melaka sampai ke perairan beliau. Dan beliau berusaha menobatkan seluruh bajak laut, kepala perompak, untuk ditobatkan untuk beribadah kepada Allah. Dengan sepak terjang beliau, dengan pengabdiannya semata-mata untuk membawa umat, membawa perompak untuk ditobatkan ini, pada itulah mungkin beliau mendapat kehormatan, mendapat hidayah dari Allah, sehingga mendapat martabat sebagai wali Allah. Itulah memperdalam ilmunya ke Makkah, Saudi Arabia. Setelah 5 tahun ia mengabdikan ilmunya di Batubara dan negeri Serdang, ia masih ingin menambah ilmunya ke negeri Makkah sebagai pusat agama Islam. Di samping gurunya Syekh Daud Abdullah Fatoni sudah pindah ke Mekah sebagai salah orang guru besar di Masjidil Haram dan guru besar Mursyid Tariqat Sotariyah. Ia berangkat ke Mekah bersama pemiliknya dari Sungai Kepayang yang menunaikan ibadah haji. Ia kembali belajar kepada gurunya Syekh Daud Fatoni di Makkah Mukarramah. Dan ulama Masjidil Haram ketika itu antara lain Syekh Hizbullah, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan lain-lain dalam ilmu syariah fikih dengan berbagai buruknya. Untuk kesempurnaan ilmunya di bidang tauhid dan tasawuf yang ditekuninya, ia mengambil tariqat Sotariyah dari gurunya Syekh Daud Abdullah Fatoni, dan beliau memiliki silsilah yang ke-28 dari Rasulullah SAW. Ia berhak mengajarkannya kepada keluarga, kaum kerabatnya, dan yang menyatinya apabila sudah kembali ke Batubara, Hindia Belanda. Ia memiliki tariqat Sotariyah karena bersilsilah kepada ahli bait Rasulullah turun temurun dan juga lebih praktis untuk diamalkan. Memohon hutan sel laut kepada Sultan Asahan. Setelah 7 tahun ia menuntut dan berat ilmunya di Makkah, Saudi Arabia. Di sini saya ralat 9 tahun dan mendapat gelar Syekh dari guru-gurunya. Ia pulang ke tanah airnya Batubara pada tahun 1319 Hijrah bertepatan 1901 Masehi. Berdasarkan buku catatannya, Syekh Abdul Rahman memohon kepada Sultan Asahan Tengku Adil untuk mendapat tanah hutan Silolo. Dalam catatannya yang dengan Arab lain, beliau menguraikan sebagai berikut: setelah baginda ini mendengar permohonan ini, seraya bertitah kepada hamba, demikian bunyinya, ya Tuan Abdul Rahman, jikalau kami memohon tanah kosong, aku yang memberi. Ambillah padanya tanah Silolo. Itulah lagi yang ada tanah kosong. Lagi belum berapa banyak orang yang diam lagi lebar. Karena menurut pembagian ayah andaku kepada kamu, telah benarlah
Duduklah di situ supaya aku terangkan kepada kamu. Tanah yang izinkan kamu duduk itu adalah batasnya, supaya kamu mengetahuinya. Adapun batasnya sebelah laut, dari Kuala Silau Laut sampai Kuala Besar atau Sematang Sundari. Maka sungai besar inilah perwatasan Kuala Bagan Asahan. Maka masuklah sungai besar ini, maksudnya dari laut, kanan masuk bagian Silau Laut, kiri masuk bagian-bagian Asahan. Dari sungai besar ini menuju Tanda Batu, Lubuk Bengkuang, Desa Lubuk Barat. Dari Lubuk Bengkuang menuju ke Bukabu Hutan atau Batu Pikir, Desa Banjar. Dari Kabu-Kabu Hutan menuju Tanda Batu, Pondok Panjang atau Kebun Pondok Bunga, Pondok Bunga Kebangan. Dari Tanda Batu Lubuk Bengkuang sampai Tanda Batu Pondok Panjang ini pula waktu Kampung Silau Laut dan Kampung Bungur, sekarang Pondok Bungur, dengan kebun sepangan masa lagi Kebun Besar Rowan. Demikianlah ulang beliau dalam catatannya yang masih tersimpan saat ini. Setelah Syekh Abdul Rahman menerima hak wilayah dengan penyerahan tanah hutan Silau Laut dengan batas-batas sudah ditentukan oleh Sultan Hasan Tunku Adil, ia berpulang memberikan tanah ini kepada keluarga kerabatnya di Batu Bara. Sebelum pindah ke Silau Laut, Ayham Datuk Syekh Rahman Alam bermukim di Kampung Palau, di Jawa, Simalungun. Dari sinilah beliau setelah serahkan Sultan Asahan tanah hutan Silau Laut yang begitu angker, penuh dengan binatang buas, gajah, harimau, beruang dan lain sebagainya. Merupakan suatu bahasa itu adalah sebuah kerajaan jin dan kerajaan dunia yang sudah coba dibuka oleh para panglima, para penggawa, para tokoh-tokoh, tetapi Kampung Silau tidak bisa dibuka. Tapi dengan berkah Allah, selama mendapat sejarah Syekh Ayahanda Sulman Ali dan Syekh Ayahanda atau Syekh Rahman Alam berhalwat selama 40 hari 40 malam di sekitar hutan Silau Laut, Kuala Silau, Dambuari, yang sekarang masih dikenal dengan Pematang Brohol, sekitar hutan Pematang Brohol. Beliau bermunajat kepada Allah dan alhamdulillah beliau selama 40 hari 40 malam itu tetap taruh dengan penunggu Silau Laut. Dan tak dapat terbesar kerajaan ini selama 40 hari 40 malam. Tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan kepatuhannya kepada Allah, dengan ketakwaannya kepada Allah, beliau dapat melakukan seluruh penghuni garis Silau Laut. Salah satu yang sekarang menjadi tetap di Silau Laut ini diadakan acara-acara ritual khusus, termasuk makhluk yang berbentuk naga yang langsung dan seorang raja jin perempuan langsung ditawan beliau di sekitar Kampung Silau Laut sampai sekarang. Mudah-mudahan apa-apa Allah Ta'ala untuk meliharakan ini jangan sampai bunyi kembali lagi, bongkar kembali naganya, jangan sampai bongkar lagi dan mudah-mudahan Allah meliharakan ini. Dan kita berdoa bersama supaya tetap aman sampai kiamat nanti. Itulah sejarahnya. Pada saat itu juga Syekh Abdul Rahman pindah. Sesudah betapa balik ke Silau Laut, kemudian beliau mengajak kaum kerabat lipat-lipatnya, pembayannya dari keluarga Kampung Palau, dan inilah yang dinamakan keluarga 7 Sababu. Jadi merupakan angkatan pertama yang dibawa Syekh Abdul Rahman untuk pindah ke Silau Laut. Ini adalah kaum kerabat, ipar, pembayan dan lain sebagainya. Beliau sebelum membawa ini, sudah pindah di Silau Laut, beliau membayar, menyumpah yang 7 keluarga dengan artian kata mereka bersedia untuk mengabdi, mengikut dan mempertahankan
apapun kejadiannya selama tinggal di hutan selal laut tetap tidak akan meninggalkan selal laut dan tetap menjalankan perintah Allah secara baik dan benar. Kemudian beliau menyuruh yang 7 orang ini untuk meneteskan darah di dalam gua. Dan sekarang aku namanya tempayan, meneteskan darah. Maka beliau menyuruh termasuk darah Rahman, tanda sumpah setia sehidup semati untuk tetap bertahan membuka hutan kemudian laut dan menjalankan segala perintah agama. Minum oleh beliau. Untuk artinya tanda kunci sudah menjadi saudara. Itu jadi darah. Itulah 7 Sebobo. Kemudian Mbak Ayah ke-7 ini barulah dia ajarkan ilmu-ilmu agama, seluruh cabang ilmu-ilmu ketauhidan, bela diri dan lain sebagainya. Jadi yang 7 Sebobo ini sebenarnya memang bertanggung jawab untuk melestarikan ajaran-ajaran ketua-ketua dan tetap menjaga norma-norma agama dan hidup sebagai muslim di kampung Selal Laut ini. Itulah mana beliau. Di mana-mana mereka telah berikrar dan Syekh Abdul Rahman ditandai dengan meneteskan darah ke dalam satu gua. Hidup matinya di bumi Selal Laut untuk kenal angker dan hutan belantara tersebut. Silobonto yang sekarang bernama Desa Silobonto, beliau istilahkan sini pertama Bonto yang sekarang bernama Silobonto. Beliau istilahkan sini pertama kali masuk wilayah Selal Laut, Silobonto. Mereka mulai membuka hutan Selal Laut dan menanaminya dengan padi, sayur dan tanaman keras lainnya. Dan pada malam hari mengadakan pengajian untuk keluarga dan kerabatnya tersebut. Setelah menetap selama 8 tahun di Silobonto, maka Syekh Rahman dan keluarga serta sebagian kerabatnya pada 4 Ramadan 1327 Hijrah bertepatan 8 September 1909 masih pindah ke Tungkat Mandah. Sekarang bernama Lorong Tungkat Mandah. Ada 2 Tungkat Mandah kiri dan Tungkat Mandah kanan. Ke komplek ini biasa sendiri lama, yaitu Tungkat Mandah setempat ini setelah melakukan zikir dan tawajuh cukup baik untuk tempat tinggal dan usaha pertanian karena agak jauh dari laut dan tanahnya cukup subur dan bertuah kelak akan diwariskan kepada anak cucunya. Di samping usaha bertani sebagai bukti adanya sifat mandiri dan kerja keras dari seorang Haji Abdul Rahman, ia banyak menerima tamu yang datang dari berbagai suku dan agama dengan berbagai keperluan dan hajat, antara lain berobat, minta fatwa dan nasihat, belajar tarikat. Ada pula yang ingin berhadam dan tinggal bersama beliau. Kegiatannya dalam pengobatan ini semata-mata demi kemanusiaan saja, tidak meminta ataupun mengharapkan sesuatu imbalan kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ikhlas memberi hadiah dan sedekah. Pembinaan dilakukan Syekh Abdul Rahman Silau ke seluruh bidang agama, mental, spiritual. Setelah ia menatap Selal Laut, Syekh melakukan pembinaan yang mendirikan masjid di dekat rumahnya sebagai pusat pengajian dan pembinaan mental spiritual bagi keluarga, kerabat dan jamaah. Ia mengajar hukum syariah, fikih dengan berpedoman kepada kitab-kitab bermazhab Syafi'i seperti Sabilul Muhtadi, Matna'ul Badrin dan lain sebagainya. Dalam bidang ilmu tauhid, tasawuf berpedoman kepada kitab Hadjul Nafis, Minhajul Abidin, Hidayatul Hidayah, Hikam dan kitab-kitab karangan Syekh Al-Fatwani lainnya dan Syekh Abdul Rauf Al-Fanzuri. Setelah itu baru dilengkapi dengan abayat Tariqat Satariyah. Dalam fatwanya ia mengatakan tingkat pengaman zikir Tariqat Satariyah bahwa bagi murid pemula yang melazimkan zikir dan lisan zahir, insyaallah akan mengarahkan murid mencapai tingkatan amar ma'ruf nahi munkar. Dan pada tingkatan dan tahap berikutnya dengan melakukan zikir qalbi, insyaallah akan menjadikan murid tersebut dan menggantinya nasib tersebut dapat menghilangkan penyakit batin seperti riya, ujub, takabur, iri, hasad, dengki
dan menggantinya dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, sabar, qanaah, zuhud dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan agama secara formal pada tahun 1937, ia dan anaknya dipimpin Syekh Haji Muhammad Ali Siralau bersengaja ke Makkah selama 9 tahun. Yang berikutnya itu bukan dari kampung Siralau pastinya, tapi berdatangan dari Batubara dan Balai Serdang, bahkan dari Bima NTT. Yang alhamdulillah sekolah ini masih berdiri di sebelah kanan kita yang bernama Madrasah An-Najah Transfer Siralau. Siralau membawa misi keagamaan dan tatan anak yatim tidak mampu, tidak dibawa biaya apapun lakukan. Pembinaan di bidang keamanan dan ketertiban. Syekh Abdul Rahman Abdul Siralau dalam usahanya menciptakan keamanan dan ketertiban di kampung Siralau dan berlandaskan jiwa dan keislaman, ia mengeluarkan beberapa peraturan yang selanjutnya menjadi adat di kampung Siralau tersebut. Berdasarkan buku catatannya bahwa pada bulan Syawal 1345 Hijrah bertepatan dengan 19 Masehi, Syekh Abdul Rahman beserta keluarga, kaum kerabat dan warga kampung Siralau mengadakan acara monoto kampung dengan istilah lainnya Totong Negori. Nah, pada pokok acara tersebut mengeluarkan larangan sebagai berikut: tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh berjudi, tidak boleh memabukkan atau minuman keras, tidak boleh berkelahi, menipu orang atau berbantah-bantahan. Larangan-larangan itu disertai dengan sanksi-sanksi. 1. Bagi yang melakukan perbuatan zina di Siralau ini dulunya, kedua-duanya diusir dari kampung Siralau dan diwajibkan membayar denda kifarat 1 ekor kambing hitam. 2. Bagi yang berjudi, mabuk-mabukan atau minuman keras, mencuri dan berkelahi, diberi peringatan keras dan serahkan kepada pihak yang berwenang melalui ketua kampung untuk diadili dan diberi hukuman. 3. Khusus bagi umat Islam ada di kampung Siralau, demi tegaknya syiar Islam, bagi yang tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dikenakan sanksi yang sifatnya mendidik, yaitu dipaksa membersihkan kuburan yang ada di sana. Syekh Haji Abdul Rahman dalam upaya dalam membentuk tertib tanam padi serentak, maka dalam catatannya mulai tahun 1343 Hijrah atau 1925 Masehi diadakan acara menutup gondang dengan memerintahkan seluruh warga Siralau berkumpul di tempat secara bersama-sama membacakan tahfidz, tahlil dan doa serta menawari benih padi yang sudah dibawa masing-masing dengan tujuan agar petani untuk mendapat hasil panen yang memuaskan. Pembinaan di bidang olahraga dan budaya tradisional. Dalam usaha membina keluarga kaum kerabat dan rumahnya di bidang olahraga dan bela diri atau silat, Syekh Haji Abdul Rahman Siralau langsung mengajar mereka secara rutin, di mana hal ini sekaligus untuk memelihara budaya tradisional. Dalam setiap bulan Syawal, tepatnya 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri, diharuskan mengadakan pesta pencaksilat dan menampilkan murid-murid yang mudah dididiknya itu. Dan untuk menyuarakan pencaksilat itu juga diundang ahli-ahli atau pendekar dari kampung-kampung lainnya, seperti dari Batubara, Sungai Balai, Lawang, Pondok Bunga, Kampung Raki, Tanjung Balai, Sungai Payang, dan lain. Itulah asal daripada adanya acara budaya pencaksilat. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi event